Pak Ganjar, saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting? Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Gimana? Nggak nyambung? Siapa yang nggak nyambung? Ya, kalau dari debat yang terkait soal itu, saya pikir Pilpres sudah selesai. Oke, presidennya Ganjar, wanti presnya Anies. Masa? Ini yang saya... Nah, Prabowo kita diskusikan nanti. Kira-kira seperti itu. Pak Prabowo memaparkan program-program unggulan tadi, apa yang disebut sebagai makan siang gratis. Semua kata-kata kita akan diuji. Saya akan berikan makan gratis, susu gratis. Susu kita 70% impor. Yang diberikan kesehatan itu rakyat atau importir. Oke. Kan itu harus kita periksa dong. Jangan mudah percaya agar joke tadi tidak terjadi. Pak Prabowo ini orangnya semangat kan, selalu bersemangat dan memang suaranya itu menggelegar gitu. Itu semangat bukan marah. Ini yang banyak orang yang tidak tahu. Saya kenal beliau ini 30 tahunan ya. Dan orangnya sebenarnya Pak Prabowo itu lucu. Gemoy. Kalau gemoy itu benar gitu. Persoalannya yang saya lihat dalam sejarah Prabowo dalam sisi saya nggak gemoy, nggak lucu, tapi menakutkan. Itu loh. Tapi ya, sebentar, boleh nggak dia melihat dari sisi yang lain? Ya boleh. Apakah saya harus melarangnya? Ya nggak boleh. Kenapa? Setiap sisi punya kebenarannya masing-masing. Ya mungkin karena dia dekat jadi lucu. Karena misalnya nomor urutnya 1 jadi lucu gitu loh. Kan bisa banyak hal kelucuan itu. Ya saya kira ini kan seperti apa namanya tape rusak yang selalu diulang-ulang bicara masa lalu karena nggak ada bahan untuk menyerang yang sekarang ya. Tapi kalau menurut saya selama gemoy itu bisa menjawab lapangan pekerjaan, selama gemoy itu kemudian bisa membuat harga pupuk murah, selama gemoy itu bisa kemudian membuat sekolah gratis, pengobatan gratis, ya mungkin rakyat bisa milih gemoy. Tapi bisa nggak rakyat kelaparan dikasih gemoy? Rakyat butuh pekerjaan dikasih gemoy. Rakyat di PHK di mana-mana dikasih gemoy. Nah, harga beras naik impor kasih gemoy. Gemoy ini tidak menjawab apa-apa. Betul dia lucu. Tapi apakah lucu itu memang diinginkan oleh rakyat dalam Pilpres? Kan tidak. Rakyat butuh jawaban dari persoalan-persoalan hidup dia. Sudah sekian lama menderita, miskin, susah dan sebagainya. Ayo dong, jangan kita bikin lucu-lucuan. Kita jawab dia dengan konkret, kebijakannya apa, programnya apa, jalan keluarnya apa dan sebagainya. Saya pikir pemimpin yang baik adalah dia yang sanggup memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan rakyat. Bukan dia yang sanggup lucu-lucuan depan rakyat, bukan. Bung Adian nggak tahu kalau informasinya beda. Tapi masyarakat pada umumnya antusias dengan pemilihan umum ini. Mereka tidak melihat ada masalah-masalah yang tadi darurat kenegarawanan, karena udah lewat itu. Jadi agak terlambat sebenarnya itu reaksi-reaksi semacam itu. Sebagai politisi seharusnya kita duduk dengan mereka, kita tanya. Apa darurat kenegarawanan ini? Apa darurat demokrasi kita? Jangan-jangan bukan persoalan antusias rakyat, tapi jangan-jangan proses pemilunya. Ketika misalnya ada undang-undang yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, apakah itunya? Kalau Fadlizon melihat antusias rakyat di lapangan, sementara para guru besar ini melihat prosesnya. Itu dua hal yang tidak sama menurut saya. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa perguruan tinggi bukan saja benteng pengetahuan, dia benteng kebudayaan, benteng peradaban, bahkan benteng kebebasan buat kita semua. Jangan pernah kita mengatakan mereka terlambat, jangan pernah kita katakan mereka dibayar dan sebagainya, tidak. Nah, hal-hal seperti ini harus kita dengarkan. Artinya para kandidat pun mereka sudah ikut sama-sama kampanye damai, sudah nggak ada yang protes gitu ya. Tadi dibilang satu orang intelektual, satu orang profesor sama dengan satu orang petani, sama saja. Kalau yang dikatakan Fadli tentang satu suara profesor satu sama dengan satu suara petani betul.
saya setuju. Tapi bahwa kemudian para guru besar, akademisi dan sebagainya punya kekhawatiran, tentunya kita juga perlu mendengarkan mereka. Mereka bukan tukang ngomong kosong. Mereka bukan tukang bullshit ya, bukan tukang nyebar isu, tidak. Saya percaya mereka punya data yang valid, berbasis ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan untuk sampai pada kesimpulan itu. Tiba-tiba perguruan tinggi misalnya berbicara ini, padahal masalah ini bukan masalah yang sedang, ini masalah yang kemarin-kemarin, selama ini kemana aja. Dia beruntun loh, setiap kampus bergerak, setiap mahasiswa di berbagai kota bergerak. Saya ingat dulu 97, ketika berjalan pemilu 97, mereka di istana bersorak-sorai. Lalu pelantikan 11 Maret dan 71 hari kemudian yang bersorak-sorai itu dijatuhkan oleh rakyat. Hati-hati loh, hati-hati bahwa rakyat punya caranya sendiri untuk membawa keadilan itu sampai pada tempat yang paling tinggi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beradu pendapat tentang program penanganan dan pencegahan stunting di Indonesia. Keduanya mempunyai cara tersendiri mengenai stunting. Dirangkum Detikcom pada Senin 5 Februari 2024, dalam debat ada sesi tanya jawab. Pada momen ini, yang memberi pertanyaan dalam sesi ini adalah Prabowo Subianto. Kemudian dijawab Ganjar Pranowo. Berikut pertanyaan Prabowo ke Ganjar. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah sangat penting yang dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kekurangan gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan? Ganjar pun menjawab pertanyaan itu. Dia mengaku tidak setuju terhadap gagasan itu. Menurut Ganjar, program makan siang gratis dari Prabowo tidak menjawab persoalan stunting di Indonesia. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju Bapak, karena Bapak terlambat, jawab Ganjar. Ganjar mengatakan, persoalan anak stunting harus dicermati sejak anak masih dalam kandungan. Dia menilai pemberian gizi kepada ibu hamil lebih tepat dalam mengatasi stunting. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju saya. Nanti dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Jelas Ganjar. Menurut Ganjar, program makan siang gratis dari Prabowo bukan untuk menjawab persoalan stunting di Indonesia. Sambil berseloroh, Ganjar mengatakan, program itu harus dicermati agar tidak menghasilkan generasi yang obesitas. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting, itu gizi buruk. Kalau gizi buruk, Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi, jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan. Jadi, makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas, ucap Ganjar. Ganjar menilai stunting bisa dicegah sejak pernikahan. Menurutnya, pernikahan dini juga termasuk yang harus dicegah terjadi. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah. Pak, periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah, maka jangan menikah dini, jelasnya. Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi. Insya Allah Pak, itu akan lahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kalau itu kurang gizi, nah baru Bapak benar kasih gizi yang baik, agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas, lanjut dia. Setelah Ganjar menjawab, Prabowo pun menyampaikan programnya.
Dia menegaskan akan menjalankan program bagi makanan ditujukan kepada ibu hamil. Program akan dijalankan demi mencegah stunting. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Program saya, kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan, kata Prabowo. Dia mengatakan stunting terjadi karena kurang tercukupinya kebutuhan gizi. Karena saat seorang perempuan hamil, Prabowo mengaku kasus stunting yang ditemukannya di Indonesia memiliki kemiripan. Stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar, karena ibu dan dianya kurang gizi, dia stunting. Itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia yang saya temukan. Anak-anak umur 10 tahun badannya seperti anak 4 tahun, ujar dia. Menurutnya, pemerintah harus melakukan intervensi agar kasus stunting dapat ditekan. Jadi kita harus intervensi, kita kasih bantuan makan, karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah per bulan. Jadi kalau tidak dibantu makan, anak-anaknya sangat berat hidupnya, ucapnya.